Selamat datang di channel ini, sebuah channel yang khusus membahas tokoh-tokoh hasil editan admin yang sangat-sangat dangkal dari berbagai kalangan, mulai dari tokoh heroik, villain, bahkan anti-hero. Selamat datang di cerita tokoh. Hari ini kita akan membahas tokoh idola admin yang admin anggap sangat berjasa dengan percepatan pembangunan infrastruktur di negeri ini selama 10 tahun terakhir. Tokoh ini sederhana, bersahaja, atau bisa kita sebut dengan low profile. Dia adalah the real life Bandung Bondowoso, bahkan bisa admin sebut sebagai Denles 2.0. Dia adalah Basuki Hadi Mulyono, bukan Mulyono yang lain. Sang pembangun ini dilahirkan pada tanggal 5 November 1954 di Surakarta, Jawa Tengah. Merupakan anak pertama dari 8 bersaudara, terlahir dari keluarga militer, membuatnya berpindah-pindah tempat tinggal mengikuti jejak sang ayah. Memulai pendidikannya di SD Saverius 4 Palembang ketika ayahnya bertugas di Sumatera. Di sekolah tersebut merupakan sekolah dari Tito Karnavian, meskipun juga tentunya bukan teman sekelas dengan Pak Tito, beda angkatan. Masa SMP dijalani di kota yang sama, tetapi sebelum lulus SMP di Palembang, ia pindah ke Papua mengikuti ayahnya bertugas di sana dan menyelesaikan sekolahnya di sana. Masa SMA-nya dijalani di Papua, namun lagi-lagi sang calon pembangun ini pindah ke Surabaya dan menyelesaikan pendidikannya di SMA 5 Negeri Surabaya. Mungkin prinsipnya tawuran no, pindah sekolah yes. Kemudian Pak Bas masuk ke Universitas Gadjah Mada di jurusan teknik geologi. Ia menyelesaikan kuliahnya pada usia 25 tahun. Setelah lulus kuliah, Pak Bas meniti karir sebagai sosok idaman para mertua, yaitu Mas-Mas Abdi Negara. Selama menjalani karir PNS-nya, beliau mendapatkan beasiswa masternya di Civil Engineering Colorado State University di Amerika Serikat dan lulus pada tahun 1989 di usia 35 tahun. Setelah lulus, ia langsung melanjutkan pendidikan doktornya di universitas yang sama, yakni Colorado State University. Ia meraih gelar doktornya pada tahun 1992. Saat itu usianya 38 tahun. Kuliah mulu nih, pamer status abdi negaranya kapan, Pak? Pak Bas menikah dengan Ibu Kartika Nurani dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu Dewi Mahamiani, Nail Andika, dan Dira Mediani. Kerennya, ketiga anak Pak Bas adalah lulusan UGM. Memang dasar keluarga kampus biru. Setelah menyelesaikan kuliahnya, Pak Bas kembali berkarir di Dinas PU. Pada tahun 2000 sampai 2001, beliau menjabat pimpinan proyek Induk Pengelolaan Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Pada tahun 2003, sang real life Bandung Bondowoso ini diangkat menjadi Dirjen Sumber Daya Air. Di usianya yang ke-40, Pak Bas mendapatkan penghargaan sebagai pegawai teladan di Kementerian PUPR. Kelas nih bos! Pada tahun 2014, dengan terpilihnya Presiden Jokowi sebagai presiden dengan visi Indonesia sentris yang ingin meratakan pembangunan, terutama pembangunan fisik di seluruh negeri, memilih Pak Bas sebagai Menteri PUPR. Dengan dipilihnya sang pengebuk drum dan penghobi fotografi ini, beliau banyak menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur di seluruh negeri. Melanjutkan pembangunan infrastruktur seperti yang beliau sampaikan di dalam visinya yang kedua, mengkonekkan apa yang sudah kita bangun dengan kawasan-kawasan khusus. Selama 10 tahun Pak Bas menjabat sebagai Menteri PUPR, tentunya tidak ngampas dan ngabisin anggaran seperti si Budi. Pak Bas sebagai menteri berhasil menyelesaikan pembangunan 53 bendungan dari total 61 bendungan yang direncanakan, seperti Bendungan Nipah, Bajulmati, dan Jati Gede. Membangun 1371 embun, membangun jaringan irigasi baru seluas 1 juta hektar lebih, serta merehabilitasi lebih dari 4 juta hektar irigasi yang ada. Di bidang jalan raya, Kementerian PUPR bekerja sama dengan Badan Usaha Jalan Tol telah menyelesaikan pembangunan jalan tol sepanjang 2.432 km. Bahkan untuk pertama kalinya di masa beliau menjabat sebagai menteri, Kalimantan mempunyai jalan tol, yaitu Jalan Tol Balikpapan Samarinda.
yang merupakan tol pertama di Pulau Kalimantan, Indonesia. Panjang jalan tol tersebut mencapai 97,3 km. Meskipun harus kita akui, jalan tol di rezim Pak Jokowi ini cukup mahal. Ayo dong Pak, jangan naik terus. Tarif tolnya turunin dong. Kemudian melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, Pak Bas telah membangun 5.999 km jalan baru, 100.000 meter lebih jembatan, 583 meter jembatan gantung, serta 27.673 meter flyover dan underpass. Membangun dan merenovasi 5.939 unit sarana pendidikan, olahraga, dan pasar. Serta merevitalisasi 15 pos lintas batas negara terpadu. Pada tahun 2019, Profesor Mahfud MD dalam Twitternya menyampaikan bahwa proyek pembangunan tol Becakayu seksi 2B rumah pribadi Pak Bas terkena rencana saluran jalan tol dan harus digusur. Pak Bas menerima keputusan itu dan merelakan rumahnya di Bekasi untuk digusur demi proyek tol Becakayu. Rumah boleh digusur, main drum tetap jalan terus. Lagi sosialisasi, saya tergantung nanti masyarakat lain, tapi saya pikir jangan hanya karena rumah saya itu akan dibelokkan, no. Cari trase yang optimal karena nggak mudah pembebasan lahan di perkotaan. Jadi kalau itu nanti melalui Tarum Barat, ya konsekuensinya rumah saya kena, is okay. Pada raker terakhir dengan Komisi 5 DPR RI, sambil meneteskan air mata, Pak Bas menyampaikan salam perpisahan kepada Komisi 5 DPR RI menjelang purna jabatan. Dimanapun engkau Pak, teruslah mengabdi, jangan berhenti berkarya untuk negeri. Dan engkaulah tokoh yang menjadi hero pertama di channel ini. Sampai jumpa, hasta la vista. Izinkan saya mengucapkan terima kasih. Sepuluh tahun telah berlalu kita bersama, berkarya untuk membangun bangsa. Andai kata ada kata-kata yang tidak sama, mohon maaf, please, jangan dipendam sepalamanya. Sakinah, mawaddah, warohmah adalah harapan semua keluarga dan kita semua. Walaupun tiba saatnya kini kita untuk berpisah, semoga silaturahim tetap dapat kita jaga.